Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita buka kajian kita dengan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Ma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha mastata'tum. Usini wa usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuhlifudz zalimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini di akhir bulan Muharram dan sekaligus juga di akhir pekan kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita dan amaliyah kita yang kita lakukan pada hari ini dan pada akhir pekan ini. Semua mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah sediakan pahala yang terbaik. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya semua, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat termasuk kita. Mudah-mudahan kelak kita dapat bertemu dengan beliau, berkumpul dengan beliau di yaumil qiyamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah sekalian yang saya hormati, tema kajian kita pada malam hari ini adalah jenis-jenis kezaliman dan hukumannya bagi pelakunya. Jadi kalau kita sudah pernah membahas tentang zalim, artinya berbuat aniaya atau menganiaya, berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, yang tentu saja akibatnya merugikan pada diri sendiri ataupun merugikan pada orang lain. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak melakukan penelusuran tentang jenis-jenis kezaliman. Tujuan setiap saya memberikan kajian apapun juga adalah meyakini bahwa petunjuk Allah adalah benar, kewajiban dari Allah adalah membawa manfaat, dan larangan-larangan yang ditetapkan Allah adalah membawa keburukan dan membawa penyesalan.
Sehingga kita pada saat melakukan kajian itu tujuannya adalah untuk evaluasi diri dan untuk menjaga diri supaya tidak termasuk dalam golongan-golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam materi-materi pengajian itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi innahu la yukhlifudz zalimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan suatu kebohongan atau kedustaan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak pernah beruntung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain di surat Al-An'am ayat 93, hampir sama di awalnya. Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau orang-orang yang berkata telah diilhamkan, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak pernah diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam kesakitan ketika sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya dengan berkata, menghardik, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan-perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengertian zalim yang pernah dijelaskan atau yang pernah saya jelaskan, yakni berbuat aniaya atau menganiaya, maka segala jenis perbuatan yang buruk, yang berakibat buruk dan mengundang kemarahan Allah atau mengundang kebencian Allah disebut sebagai perbuatan yang zalim. Baik itu bersifat dari lisan maupun dari perbuatan anggota badan yang lainnya. Nah, jenis-jenis kezaliman itu memang banyak, ada yang besar, ada yang kecil. Di antara perbuatan yang zalim itu misalnya yang sudah kita fahami bersama, yakni berbuat kesyirikan atau mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua juga termasuk dosa besar, meninggalkan sholat yang telah difardukan sebagai setiap muslim, sholat 5 waktu. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti hati orang tua, yang mengecewakan hati orang tua, itu juga perbuatan yang zalim. Yang berikutnya berbuat zina, ya, atau menzinai orang lain, ya, berzina karena suka sama suka, menzinai karena memperkosa, misalnya begitu. Kemudian yang kelima membunuh dan merampas harta orang lain atau hak milik orang lain. Yang berikutnya termasuk berbuat zalim adalah mabuk-mabukan, baik dengan minuman keras atau obat-obatan atau makanan-makanan. Yang berikutnya yang ketujuh termasuk zalim yang besar adalah memutuskan hubungan silaturahim, sehingga hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan saudara menjadi terputus, ya, dihasut, ya, dengan berbagai macam cara, diprovokasi dengan berbagai macam tipu daya, kemudian persaudaraannya adalah putus dan sebagainya. Bahkan termasuk berbuat zalim memutuskan hubungan silaturahim terhadap sesama muslim. Kemudian yang berikutnya termasuk berbuat zalim adalah dusta atau berbohong, atau yang sejenisnya adalah sumpah palsu atau saksi palsu atau janji palsu. Itu semuanya adalah kezaliman. Kemudian yang berikutnya yang ke-9 tamak
Tamak itu artinya rakus ya. Kemudian bakhil, ya tamak biasanya diikuti dengan sifat bakhil atau ananiah atau egois. Yang ke-10 misalnya menebar fitnah dan bergunjing. Yang ke-11 buruk sangka kepada orang lain. Yang 12 dendam dan iri dengki. Nah, itu juga masih termasuk kezaliman. Masih banyak lagi sebenarnya kezaliman. Kita pada malam hari ini akan sampaikan tentang yang kelima. Yang kelima adalah membunuh dan merampas harta orang lain. Ya, bagaimana hukumannya ya terhadap kezaliman yang kelima tadi? Merampas harta orang lain dengan cara menipu diam-diam atau terang-terangan atau bahkan dengan memaksa. Kemudian juga membunuh orang lain. Ini adalah bagian dari hal yang mesti dijelaskan. Bagaimana hal ini ketika pada zaman Nabi hukumannya apa ya? Jadi membunuh dan merampas harta orang lain, kalau zaman sekarang itu ada yang disebut dengan membegal atau yang disebut dengan merampok ya, atau juga yang istilah lain lah barangkali, tapi intinya sama ya, merampas hak orang lain diikuti dengan membunuh, apalagi kalau membunuhnya itu direncanakan ya, artinya mempunyai rencana yang matang untuk membunuh seseorang atau menghabisi nyawa orang lain. Nah, hukumannya adalah sangat keras, di mana dicantumkan hukuman Allah itu, dan ini juga pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi jangan dikira bahwa Rasulullah itu tidak pernah membunuh, dalam arti tidak menegakkan hukum secara benar dan adil, atau tidak pernah memerintahkan untuk menegakkan hukum bunuh terhadap kasus yang ada. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayatnya 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Bagaimana dia masuk dengan memerangi Allah dan Rasulnya? Tadi mendustakan ayat-ayat Allah, mengaku bahwa ini firman Allah padahal itu buatan sendiri, sehingga menjauhkan orang lain, bahkan mengancam orang lain untuk mendekati, mengikuti ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Artinya memerangi orang muslim, menghardik orang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu disebut dengan memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Dan yang membuat kerusakan di bumi, kita sudah pernah jelaskan kerusakan di bumi itu ada dua. Kerusakan yang menimbulkan penyimpangan dalam akidah, dalam keimanan, dalam syariat. Akidah, keimanan dan syariat, artinya hukum-hukum yang Allah tetapkan kemudian dibuat menyimpang, tidak disesuaikan dengan hukum Allah, itu namanya membuat kerusakan. Kemudian menyimpang dari ajaran agama, membuat aliran-aliran palsu atau aliran sesat tadi, dengan mengatakan dapat wahyu atau bahkan mengaku nabi dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang kedua, kerusakan dalam arti kerusakan fisik, yakni memang membuat ekosistem ini kemudian menjadi tidak seimbang. Allah ciptakan bumi dan langit dengan segala isinya itu dengan seimbang, dengan terukur. Kemudian terjadilah kerusakan karena ketamakan manusia, hutan-hutannya dihabisi, gunung-gunungnya didatarkan, lautnya kemudian diuruk atau ditimbun dan sebagainya. Yang seperti itu kalau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka itu termasuk yang disebut dengan membuat kerusakan di muka bumi. Apa hukumnya? Dilanjutkan dalam ayat ini, hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau mereka diasingkan, dia cabut ya, kewarganegaraannya ya, diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Nah, berkaitan dengan ayat ini Bapak dan Ibu, saudaraku jemaah sekalian, seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui hadis dari Abu Kilabah yang bernama aslinya Abdullah ibnu Zaid al-Jurmi al-Bashri, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada segolongan kaum dari Bani Uqal
dari suku Arinah atau Urainah, ya, yang jumlahnya 8 orang. Mereka ketika itu datang ingin menemui Nabi atau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat atau pura-pura berbaiat. Ya, mereka datang dengan maksud menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah ketemu dengan Rasulullah pura-pura baiat, masuk Islam, berjanji setia, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjanji untuk membela Islam. Sedangkan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sedang terkena penyakit kuning. Tahu penyakit kuning ya Pak ya? Yang badannya menguning seperti yang disebut dengan beri-beri, ya. Dasarnya adalah penyakit hati, awalnya dari penyakit hati. Hatinya memang dengki, kemudian jadi sakit hati beneran, ya. Maka hati-hati kalau bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian di dalam hatinya ada penyakit dengki, itu hati-hati, sebab itu nanti masuk ke liver. Kalau sudah kena livernya penyakit kuning ujung-ujungnya, ya, penyakit hati. Jadi ada 8 orang, ya, yang datang dari Bani Uqal, dari suku Urainah untuk menemui Rasulullah dan ingin berbaiat. Padahal mereka pura-pura, ya, ingin berbaiat kepada Rasulullah, berjanji setia untuk membela Islam. Sebenarnya mereka itu sedang terkena wabah penyakit kuning, lalu mereka membuat kemah di Madinah atau di luar Madinah. Setelah itu mereka mengaku terkena penyakit kuning gara-gara tinggal di Madinah. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sakit yang mereka alami itu. Maksudnya mengadu kenapa ingin diruqyah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian keluar bersama untuk menemui penggembala kami berikut unta ternaknya. Lalu kalian silahkan berobat dengan meminum air seni unta dan air susu unta itu. Ya, memang ada di zaman Nabi itu, ya, berobat dengan penyakit dari penyakit kuning itu suruh minum air seni unta, air kencing unta dan susunya dicampur begitu, ya. Ya, jadi Rasulullah bilang begitu. Setelah mereka datang mengadu bahwa mereka gara-gara datang ke Madinah ingin berbaiat kepada Rasulullah tapi belum bisa ketemu langsung pada Rasulullah, kemudian berkemah di luar Madinah. Lalu mengeluh dia sakit. Ya, kemudian mengatakan sakit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebenarnya manusia biasa, tidak bisa menghukumi kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah kemudian menganjurkan, maukah kalian keluar untuk berobat? Berobatnya di mana? Suruh masuk ke perkampungan penggembala unta, zakat milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian supaya nanti berobat di situ, minum air kencing unta dan air susu unta. Mereka menjawab mau. Ya, tentu saja kami mau wahai Rasulullah. Lalu mereka keluar berangkat menuju tempat penggembalaan ternak unta Nabi, unta zakat. Ya, kemudian meminum air seni serta air susu unta tersebut. Kemudian mereka sehat setelah itu sesuai dengan pesan Rasulullah, qadarullah, dan memang penyembuhan itu dari Allah. Lalu dia sehat. Tetapi setelah mereka sehat, penggembala unta Nabi itu mereka bunuh. Matanya ditusuk dan dicungkil, dikeluarkan, sedangkan ternak untanya dirampas, dibawa lari atau dibawa pergi, ya, untuk kembali ke daerahnya, ya, dari ke Uqal, ya, Bani Uqal. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengirimkan sejumlah orang untuk mengejar mereka. Ya, setelah mendengar kabar bahwa mereka membunuh penggembala Nabi yang menggembalakan unta Nabi, ya, unta zakat, bahkan untanya kemudian dibawa lari, dirampas, dirampok, akhirnya mereka kabur, ya. Dan Rasulullah merintahkan kepada para sahabat atau pasukan untuk mengejarnya. Mereka tertangkap sebelum sampai ke daerahnya, ya. Kemudian dihadapkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada Algojo dan para tentaranya untuk menghukum mereka, yaitu tangan kaki mereka dipotong bersebelahan. Pertama urutannya dipotong tangan dan kakinya bersebelahan. Kemudian matanya ditusuk juga, dicongkel juga, dibalas, dikisos, ya, sebagai bentuk kisos atau pembalasan atas hukumannya tadi. Kemudian dibiarkan di tempat di bawah panas terik matahari hingga mereka mati, ya, di tiang salib. Dibawa ke tempat panas. Setelah matanya dicungkil, semuanya diikat di tiang gantungan, di tiang salib, dibiarkan sampai dia mati. Demikianlah menurut Imam Muslim tentang kisah ini.
berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 33. Jadi tidak benar kalau Rasulullah itu tidak pernah menegakkan hukum dengan cara kisos dan membunuh seperti ini. Kekejaman yang sangat luar biasa kemudian ditegakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang mau memberikan minum karena mungkin rasa kasihan dan sebagainya, dilarang oleh Rasulullah, dibiarkan dalam keadaan panas dan sampai mati. Ya, menurut riwayat itu kurang lebih 3 hari baru mereka mati. Ya, jadi ini tentang hukumannya bagi orang yang berbuat zolim yang dengan membunuh dan merampas tadi. Ya, menurut lafaz dari Imam Bukhari dan Muslim disebutkan dari Uqal atau dari Arinah, dan menurut lafaz yang lain disebutkan bahwa mereka ya ketika itu dilemparkan ke padang pasir yang sangat panas, lalu mereka dibiarkan tidak diberi minum atau dilarang oleh Rasulullah untuk diberi minum, ya sehingga mereka mati kurang lebih 3 hari. Menurut lafaz Imam Muslim, ya Nabi SAW tidak mengobati mereka, melainkan pendaharanya dibiarkan sampai dia mati. Jadi setelah dicungkil matanya, dipotong tangan dan kakinya, ditaruh di tempat panas di tiang salib, kemudian Nabi membiarkannya sampai 8 orang tersebut kemudian mati semuanya. Ya, ini tentang riwayat hukum-hukum yang berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Nah, itu kalau membunuh dengan merampas dan membunuh. Bagaimana kalau membunuh saja? Ya sama, membunuh dikisos langsung. Ya, jadi langsung dipancung atau disalib, ya di tiang gantungan. Nah, tapi kalau dengan diikuti dengan merampok, ya sama, harta rampasannya ditarik ulang, ya dipotong dan tangan dan kakinya secara bersilangan. Bagaimana kalau hanya merampok dan tidak membunuh? Dipotong tangan dan kakinya, ya. Jadi begitu, ya merampok tapi tidak diiringi dengan membunuh. Nah, itu hukumannya berikutnya tadi, dipotong kakinya dan tangannya secara bersilangan. Bagaimana kalau misalnya hanya merampas harta milik orang lain dengan tidak kekerasan, diasingkan dari negerinya, artinya dicabut kewarganegaraannya. Nah, itulah tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan di dalam menegakkan hukum di dalam syariat ajaran agama Islam. Ya. Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Hasim dari Abdul Aziz ibnu Suhaib dari Humaid dari Anas, lalu ia mengatakan hadis yang sama. Di dalam lafaz riwayat ini disebutkan bahwa mereka terlebih dahulu murtad, jadi dihukumi sebagai orang murtad tadi. Maka orang murtad itu juga hukumnya adalah disalib, ya. Jadi orang murtad dari agama Islam, keluar dari Islam itu hukumannya jelas disalib, ya. Asbabun nuzulnya diriwayatkan dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Yazid bin Abi Habib. Hadis ini seperti yang diriwayatkan oleh Abdul Razak di atas, bahwa ya isinya tentang kejadian tersebut, yaitu berkenaan dengan 8 orang dari suku Urainah yang murtad dari agama Islam, dan mereka bahkan membunuh penggembala Rasul dan mengambil unta-unta zakat milik Rasulullah SAW. Ya, kemudian ditangkap ya oleh pasukan utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kemudian pelaksanaannya setelah masa-masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini hukum ini juga tetap dilaksanakan, sehingga memang tidak pernah ada kejadian setelah Rasulullah menegakkan hukum seperti ini. Masa-masa selanjutnya tidak pernah ada kejadian merampok sambil membunuh atau membunuh, itu tidak ada di kalangan sahabat-sahabat Amirul Mukminin, tidak dijelaskan. Di masa Al-Hajjaj ada penguasa Al-Hajjaj itu kejam yang suka membunuh, ya. Tapi mereka berdalih bahwa penguasa itu wakil Allah di muka bumi, tapi ujung-ujungnya Hajjaj juga meninggal dalam keadaan mengenaskan, ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekejamannya itu, karena diantaranya Al-Hajjaj ini pernah membunuh sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi orang kepercayaan di Madinah. Jadi ada memang kekejaman penguasa Islam, ada sejarahnya juga. Tapi ini kezoliman yang sangat luar biasa dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya dia ingin menjadikan negerinya aman. Ini seorang panglima sebenarnya, ya. Seorang panglima, tapi dia tidak diizinkan atau tidak diperintah oleh Amirul Mukminin atau penguasa ketika itu. Jadi mengambil ijtihad sendiri. Orang atau sahabat siapapun juga, penghafal Al-Qur'an kah, ulama kah, apabila berselisih pendapat dengan penguasa dihabisi. Itu kezoliman yang sangat besar.
dan hukumnya adalah kezaliman yang sangat besar. Akhirnya Allah sendiri yang menghukum, karena sahabat-sahabat Nabi itu taat kepada Rasulullah, tidak boleh melawan sepanjang seseorang itu atau penguasa itu masih melaksanakan sholat, tapi hukumannya Allah balas semuanya ya. Dan ini adalah bagian dari kisah-kisah sejarah ya, perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya serta penguasa-penguasa di zaman Islam, di zaman keemasan Islam. Bagaimana kemudian pelaksanaannya pada hari ini? Ya sama sebenarnya. Makanya jangan sampai ada misalnya ini pembegal kemudian yang dibegal melawan, akhirnya bisa mengalahkannya, bahkan bisa membunuh begal tadi yang dia punya rencana. Pasti pembegal itu kan punya rencana, tidak mungkin kemudian tiba-tiba membegal. Memang dia punya profesi ingin membegal, kalau ngelawan dibunuh. Nah, kalau yang seperti ini sama hukumannya. Mereka kalau ketangkap ya dibunuh, disalib ya, dan dibiarkan untuk tidak diberi minum tadi ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya yang dibegal itu ngelawan, seperti yang kejadian di mana? Di Mataram ya Pak ya, yang di Lombok ya Pak ya, kejadian ya di Nusa Tenggara Barat ya. Malam hari seorang pemuda yang akan menghantarkan makanan ke rumah sakit tempat ibunya dirawat, naik motor, kemudian sekitar jam 10 malam dicegat 4 orang begal. Nah, kemudian dilawanlah begal itu, kemudian beberapa orang di antara begal itu kemudian terbunuh dengan senjata pembegal yang direbut oleh seorang anak muda ini. Lalu kemudian ketika itu hampir saja kemudian pembegalnya ini ditahan sama polisi, kan ramai waktu itu ya Pak ya di televisi itu ya. Kemudian diprotes, termasuk saya juga mengirimkan pesan-pesan kepada teman-teman yang di Nusa Tenggara Barat ya, yang seperti itu harus dibela karena secara hukum dia benar. Bahkan orang yang seperti ini sebenarnya pahlawan yang membantu polisi untuk membuat daerahnya menjadi aman. Jangan sampai polisi kemudian salah menegakkan hukum dengan alasan membela diri, bahkan itu penjahat yang punya rencana untuk berbuat jahat kemudian bisa dikalahkan, kemudian malah yang mengalahkan akan dihukum. Nah, dengan alasan apa tadi ya, melakukan kriminal, padahal itu bukan kriminal ya. Jadi dalam Islam jangan sampai kita terbalik-balik. Maka kita mengkaji ayat-ayat Allah itu tujuannya adalah untuk bagaimana supaya kita sesuai menegakkan hukumnya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, sehingga kita tidak berbuat zolim ya. Kemudian supaya apa? Kita tidak berlaku zolim, sebab berlaku zolim itu ruginya atau kerugiannya sangat besar ya. Di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwasanya membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh manusia semuanya ya. Membebaskan seseorang untuk tidak terbunuh atau menghidupkan satu jiwa sama dengan menghidupkan semua manusia. Itu di sisi Allah seperti itu. Apalagi kalau hukumnya kemudian terbalik, yang membunuh berencana kemudian diusahakan supaya bebas ya, ini bahaya ya. Kalau sudah jelas dalilnya, jelas saksinya, jelas buktinya sangat jelas, tegakkan saja hukum itu secara jelas, sehingga apa, manusia-manusia yang lain yang ingin berbuat zolim kemudian berpikir 20 kali lipat, jangan sampai meniru kezoliman seperti itu. Tapi kalau kemudian malah menjadi bebas ya, sehingga orang-orang yang berbuat zolim malah merasa menang. Kasus yang terbaru, seorang anggota dewan ketika antri di pom bensin di Palembang ya, gara-gara antrian kemudian dia nyerobot, seorang wanita menegurnya, kemudian malah dia ditonjok ya, dianiaya. Ini gara-gara apa? Yang berbuat zolim kemudian merasa menang ya. Sebelumnya ada berita seorang wanita kaya pengusaha masuk supermarket atau minimarket kemudian ngutil coklat, ketahuan sama petugasnya, kemudian diingatkan, malah dia marah-marah gitu kan. Ini gara-gara apa? Hukum tidak ditegakkan secara benar. Orang yang berbuat zolim merasa menang, merasa punya kuasa, merasa ada yang membela, merasa dirinya benar. Nah inilah makanya akhirnya tidak akan terjadi keamanan, tidak jadi kenyamanan. Islam datang untuk memberikan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan. Jadi dalam Islam itu hukum itu ada dua fungsinya. Fungsi pertama ya, penegakan hukum itu fungsinya ada dua fungsi besar, yang dua-duanya adalah untuk menyelamatkan kehormatan manusia. Yang pertama adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi kezoliman, tidak terjadi pelanggaran, sehingga ketika ditegakkan hukum tersebut, orang yang akan berbuat kezoliman yang mirip seperti itu atau meniru seperti itu kemudian tidak berani berbuat.
untuk berlaku zalim seperti yang dilakukan kepada orang yang telah dihukum secara benar tadi. Artinya apa? Kemudian orang berpikir panjang kalau mau berbuat zalim, sebab resikonya dihinakan, dihukum, dan akhirnya kemudian di alam akhirat bahkan bisa celaka, bisa menyesal. Sebaliknya adalah fungsi kafarat. Penegakan hukum Islam itu sebenarnya adalah kafarat penebus. Bagi orang yang menyadari bahwa dia telah salah, mengaku salah, kemudian dihukum sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah, maka setelah dihukum itu dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujungnya keselamatan juga bagi yang berlaku zalim. Kalau ditegakkan hukum itu secara benar, rela dihukum secara benar dengan hukum Allah, dan dia kemudian menyadari kesalahannya, maka itu diampuni taubatnya, permohonan maafnya, permohonan taubatnya diterima, tapi hukum tetap ditegakkan. Seperti yang pernah terjadi di Indonesia ketika gembong narkoba yang sudah masuk Islam, ya, gembong narkoba yang sudah masuk Islam, ya, setelah dia menyadari kesalahannya, dia minta maaf, tapi rela dihukum mati, ya, dengan catatan diberi kesempatan ketika hendak dieksekusi dia membaca syahadat, ya, membaca kalimah syahadat. Itu adalah penebus. Karena dia telah berbuat dosa besar, rela dihukum dengan hukum Allah, kemudian dia bertobat, tobatnya diterima, setelah itu dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi kisah-kisah seperti ini juga ada. Yang pertama ketika ada orang, ya, yang mengaku telah berbuat zina, ya, mengaku kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, wanita itu kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu melakukan seperti ini? Iya. Dengan siapa? Dengan, ya, disebutkan pasangannya. Ya, kemudian dalam keadaan hamil, ketika dia minta kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, tegakkanlah hukum terhadap diriku karena aku telah melakukan perbuatan zina dan saat ini aku sudah dalam keadaan hamil. Nah, dia tahu hukum bagi pelaku zalim adalah dirajam sampai mati. Lalu Rasulullah kemudian bertanya dalam keadaan hamil tersebut, tidak langsung dilaksanakan oleh Rasulullah, tunggu sampai engkau melahirkan. Nanti kalau kamu sudah melahirkan, datang kamu ke sini. Ya. Singkat cerita, 9 bulan 10 hari kurang lebih kemudian sudah melahirkan. Datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, minta ditegakkan hukum rajam tadi terhadap dirinya supaya Allah mengampuni dosanya. Rasulullah kemudian mengatakan, susuilah anakmu sampai engkau sapih, setelah itu engkau kesini lagi. Nah, kemudian 2 tahun kurang lebih setelah disusui, Rasulullah bahkan mungkin sudah lupa, dia menghadap lagi kepada Rasulullah kemudian minta ditegakkan hukum rajam. Maka setelah itu oleh Rasulullah SAW dijatuhkanlah hukum rajam itu. Tetapi setelah itu kemudian Rasulullah menyolatkannya. Ya, artinya apa? Dia diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang pertama. Yang kedua tentang wanita, ya, kaya yang memiliki penyakit, apa itu kalau istilah sekarang namanya kleptomania, ya, mencuri emas perhiasan, ya, orang lain. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah dilapori, maka dihukumlah dengan hukum potong tangan. Tetapi mereka karena dari kalangan bangsawan kemudian mencari celah bagaimana untuk menyodok atau menyogok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau meminta tebusan, ya, kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menolaknya. Mereka cari cara, kemudian menemui anak angkatnya yang bernama Usamah bin Zaid, ya. Jadi kemudian ditemuilah ini anak angkatnya itu, kemudian anak angkatnya membujuk Rasulullah. Rasulullah marah. Ya, setelah Rasulullah marah, kemudian keluar dari rumahnya. Ketika itu kemudian Rasulullah langsung berdiri di tempat yang tinggi dan berkhutbah. Seandainya Fatimah binta Muhammad mencuri, niscaya aku akan tegakkan hukum dengan dipotong tangannya. Apakah jika yang mencuri orang bangsawan kemudian hukum ini tidak ditegakkan? Sedangkan apabila yang mencuri orang yang lemah kemudian ditegakkan. Jadi seperti itu, Rasulullah marah seperti akhirnya tetap ditegakkan hukumnya. Wanita dari kalangan bangsawan tadi kemudian dipotong tangannya. Setelah dipotong tangannya, orang-orang tidak boleh memusinya, bahkan kemudian dipelihara oleh Siti Aisyah, ya, artinya dianggap sebagai sahabat. Dipelihara di sini maksudnya dianggap sebagai sahabat. Kemudian diajak untuk senantiasa banyak berzikir, bertobat. Tidak boleh ada orang yang mencaci, membuli dan lain sebagainya. Dianggap sebagai sahabat Rasulullah dan sahabat Siti Aisyah. Kemudian pernah kejadian juga ada orang yang mabuk-mabukan. Ketika dihadapkan kepada Rasulullah di Madinah, kemudian dihukum cambuk.
setelah dicambuk ada yang mencambuknya, ada melemparinya dengan sandalnya, dengan sepatunya. Rasulullah marah. Bukan seperti itu caranya. Kalau dia sudah bertobat dan ditegakkan hukum secara benar, maka dia adalah orang yang benar, orang yang baik, orang yang suci seperti kalian. Jadi jangan dibully lagi. Itulah fungsi kafarat sebenarnya. Indah sebenarnya hukum Islam itu kalau ditegakkan, sehingga tidak perlu ada penjara yang kelasnya VIP, VVIP, penjara 2 meter untuk 5 orang atau 10 orang, nggak perlu ada. Ya, karena hukumnya sudah begitu jelas. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita menjadi penegak hukum yang adil, yang menegakkan hukum Allah. Kalau kita menjadi warga masyarakat, siapapun juga, hati-hati jangan sampai berbuat zalim atau mendukung orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita menjadi orang yang selamat hidup di dunia, selamat ketika kembali kepada Allah, kepada di alam akhirat, dan menjadi penghuni-penghuni surga yang diridhoinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.